Nama Syekh Siti Jenar cukup dikenal kalangan masyarakat Jawa. Apalagi kalau bukan soal ajaran kontroversialnya tentang manunggaling Kawula Gusti. Dari ajaran yang dianggap sesat itulah Syekh Siti Jenar akhirnya harus berhadapan dengan hukum mati. Namun, seperti kita ketahui banyak versi soal sejarah Syekh Siti Jenar ini dikarenakan sulit ditemukannya sumber asli kisahnya, dan ditambah lagi selama zaman penjajahan di Nusantara banyak naskah-naskah kuno yang hilang atau musnah. Sebagai seorang syekh, Siti Jenar sebenarnya juga memiliki andil dalam menyebarkan agama Islam pasca runtuhnya Majapahit di tangan Raden Patah pemimpin Kerajaan Demak. Namun konon oleh para wali apa yang diajarkan Siti Jenar dianggap salah lagi menyimpang. Ajaran Syekh Siti Jenar terungkap saat para wali dan sejumlah tokoh Islam kala itu menggelar pertemuan di Istana Argapura, Giri, Gresik. Hadir diantaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura dan juga Syekh Siti Jenar. Masing-masing pemuka agama Islam itu menyampaikan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang agama. Namun tiba giliran Syekh Siti Jenar, apa yang diucapkannya itu justru membuat seluruh wali sontak tercengang. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukunya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga, kata Syekh Siti Jenar. Beberapa wali langsung meminta Syekh Siti Jenar untuk bertobat karena telah menyamakan diri dengan Tuhan. Namun Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan bahkan ia tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Atas ucapan itu Prabu Satmata, Sunan Giri, hendak menghukum Syekh Siti Jenar agar ajaran yang dinilai sesat itu tak tersebar. Apalagi saat itu syiar Islam tengah berkembang di tengah masyarakat, sehingga para wali khawatir nantinya umat malah akan menjadi sesat. Setelah pertemuan tersebut, para wali mengadakan pertemuan kedua. Agenda pertemuan yang kali ini yakni khusus membahas untuk memberi hukuman kepada Syekh Siti Jenar. Dalam kesempatan itu Syekh Siti Jenar malah semakin berani. Saat ditanya Syekh Maulana Maghribi dengan lantang ia menjawab, ya, Allah nama hamba, tidak ada Allah selain Siti Jenar, sirna Siti Jenar, maka Allah yang ada. Karena itulah akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Tentang bagaimana Syekh Siti Jenar dieksekusi juga tidak diketahui secara pasti karena ada banyak versi yang mengiringi kepergiannya. Ada yang menyebut Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kalijaga dalam suatu pertarungan. Namun ada pula yang mengatakan jika hidup Syekh Siti Jenar berakhir dengan cara dipenggal kepala bersama 3 orang pengikutnya. Berikut berbagai versi kematian Syekh Siti Jenar yang berkembang di masyarakat Jawa. Dihukum mati Wali Songo. Syekh Siti Jenar divonis mati oleh Wali Songo berdasarkan Serat Siti Jenar 1917, Babat Purwareja dan Serat Nitimani. Penyebab dijatuhkannya hukuman mati karena ajaran Syekh Siti Jenar dianggap menyesatkan. Untuk mengeksekusi Syekh Siti Jenar, Carita Purwaka Caruban Nagari menyebut, Sunan Kudus menggunakan keris pusaka Kantanaga. Pusaka itu milik Susuhunan Jati Purba atau Syekh Datuk Kahfi atau Sunan Gunung Jati yang dipinjam Sunan Kudus. Pembunuhan yang berlangsung tahun 1505 Masehi dilakukan di dalam Masjid Sang Cipta Rasa. Jasad Siti Jenar dimakamkan di Mandala Anggaraksa, wilayah Cirebon. Dalam versi lain disebutkan, dihukum mati bukan karena ajaran sesat, hukuman mati yang harus diterima Siti Jenar bukan lantaran ajaran sesat. Ajaran manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan Syekh Siti Jenar tidak sesat. Bagi Wali Songo, kesalahan Syekh Siti Jenar adalah mengajarkan manunggaling Kawula Gusti kepada masyarakat umum secara terbuka. Karenanya ia harus dijatuhi hukuman mati. Versi lain juga disebutkan, yang dibunuh Wali Songo ajaran Syekh Siti Jenar. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Wali Songo kepada Syekh Siti Jenar bukan dilakukan secara fisik. Menurut para pengikut tarekat Akmaliyah, yakni tarekat yang diajarkan Siti Jenar, yang dibunuh Wali Songo adalah ajarannya. Syekh Siti Jenar dilarang menyebarkan ajaran manunggaling Kawula Gusti kepada masyarakat umum secara terbuka. Ada juga versi lain yang mengisahkan, Syekh Siti Jenar dieksekusi di Masjid Demak dan jenazahnya diganti bangkai kuda karena dianggap telah mengajarkan kesesatan dan agar murid-muridnya tidak mengikuti lagi ajarannya. Siti Jenar kemudian diadili oleh Wali Songo di Masjid Demak. Syekh Siti Jenar divonis mati. Versi lain menyebut, Siti Jenar dihukum mati di Masjid Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon.
Jenazah Siti Jenar dimakamkan di area pemakaman Anggaraksa. Kuburan Siti Jenar kemudian dikisahkan dibongkar dan jenazahnya diganti dengan bangkai anjing. Namun tiba-tiba jenazah Siti Jenar menjelma menjadi sekuntum melati. Dari perubahan bunga melati yang harum itu, area pemakaman itu mendapat nama Pamlaten. Demikian juga dengan lokasi makam tempat Syekh Siti Jenar disemayamkan ataupun dikuburkan. Para pengikut Syekh Siti Jenar maupun masyarakat saat ini pun juga tidak mengetahui pusara Syekh Siti Jenar berada. Namun dalam cerita wali ada pula yang menyebutkan jika 3 hari sepeninggal Siti Jenar, Sunan Giri melihat jasad Syekh kontroversial itu masih utuh. Ia mendengar suara Syekh Siti Jenar memberinya salam kemudian menghilang. Walau dianggap sesat namun para pengikut Syekh Siti Jenar tetap menganggap Manunggaling Kawula Gusti tidak menyimpang. Menurut mereka, Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti bukan dianggap sebagai bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhannya berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surah Sot 71-72. Bahkan, dalam versi lain dikisahkan, Syekh Siti Jenar bergerilnya atas perintah Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga mengetahui akan ada serangan dari musuh asing yaitu penjajah. Syekh Siti Jenar ditugaskan menyusun kekuatan di berbagai daerah. Gerakan Syekh Siti Jenar bergerak secara diam-diam untuk mempersiapkan pertahanan menghadang kekuatan penjajah yang besar. Gerakan ini sangat rahasia atau pasukan bawah tanah, sebab itulah disebut pasukan cacing, sehingga ada versi yang menyebut Syekh Siti Jenar bisa menjadi cacing hidup di bawah tanah. Dalam versi berbeda juga dikisahkan, setelah Syekh Subakir selesai menunaikan tugas di Gunung Tidar, Syekh Siti Jenar ditugaskan mengemban misi mengajarkan ilmu tauhid untuk memantapkan keimanan kepada masyarakat, karena saat itu masih masa awal pengenalan agama Islam. Pada waktu itu belum diajarkan syariat secara langsung, setelah sudah mantap tauhid tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah barulah pelan-pelan diajarkan syariat Islam. Atau dalam artian, Awaluddin Makrifatullah, awal beragama mengenal Allah. Terlepas dari macam-macam versi kisah Syekh Siti Jenar ini, banyak yang meyakini anggota Wali Songo yang paling terkenal di Jawa yaitu Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar. Kedua tokoh ini sangat masyhur di kalangan masyarakat Jawa hingga sekarang dengan beberapa ajarannya baik itu yang positif maupun ajaran yang mengandung kontroversial. Demikian ulasan ini yang dihimpun dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab.